Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi. Hari ini akan kembali disampaikan berkenaan dengan khilafat dan khalifah, yaitu pidato pertama Hadrat Mirza Basiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu anhu saat terpilih sebagai khalifah, yang mana telah disampaikan pada tanggal 14 Maret 1914 di Qadian. Hadrat Khalifatul Masih kedua radhiyallahu anhu menyampaikan, "Dengarkanlah sahabat-sahabatku, merupakan keyakinan dan kepercayaan saya bahwa Allah Ta'ala adalah Tuhan kita. Dia adalah esa dan tidak mempunyai pasangan. Hadirin yang tercinta, adalah keyakinan saya bahwa tak ada seorang pun kini akan dapat datang untuk membatalkan atau mencabut sekecil apapun dari syariat yang dibawa oleh junjungan kita, Nabi besar Muhammad Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam." Hadirin yang saya sayangi, junjungan tercinta saya adalah pemimpin semua nabi. Kedudukannya memegang kejayaan yang sedemikian rupa, sehingga dengan pengabdian yang mutlak, kepatuhan yang mutlak, dan kesetiaan yang sempurna kepada beliau, seseorang dapat mencapai kedudukan kedekatan kepada Allah Ta'ala. Sungguh, hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menikmati tingkatan seperti ini, sehingga pengabdian yang sungguh-sungguh dapat menaikkan seseorang ke tingkat kedudukan yang mulia. Inilah kepercayaan saya, dan saya membuat pernyataan ini dengan keyakinan yang sempurna. Terlebih lagi, saya percaya bahwa Al-Quran adalah kitab tercinta yang diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini adalah kitab yang paling sempurna dan hukum yang paling lengkap. Lebih jauh lagi, saya menyatakan keyakinan mutlak saya bahwa Hadrat Masih Maud alaihissalam adalah wujud yang sama dengan yang tercantum dalam Sahih Muslim. Beliau adalah Masih Maud sebagai yang sama yang kedatangannya dinubuatkan dalam Sahih Bukhari. Sekali lagi, saya tekankan bahwa tidak ada syariat selain syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dapat dibatalkan. Ikutilah langkah para sahabat, karena mereka adalah contoh dari ibadah dan perilaku yang ditunjukkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, persetujuan kedua yang terjadi adalah terbentuknya khilafat di bawah bimbingannya. Lihatlah dengan seksama dan pelajari sejarah Islam. Anda akan menyaksikan bagaimana kemajuan yang didapat umat Islam selama khilafat berubah menjadi sekedar ketatanegaraan sedemikian rupa, sehingga Anda bisa lihat sendiri sekarang keadaan Islam dan pengikut-pengikut Islam setelah 1300 tahun, sesuai dengan yang telah dinubuatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah yang Maha Kuasa telah mengutus Hadrat Masih Maud wa Imam Mahdi sebagai dalam corak kenabian. Semoga Allah Ta'ala memberikan derajat yang tinggi di antara para pembantu Hadrat Khalifatul Masih awal radhiyallahu anhu, dan memberikannya berkah tak terhingga dan mengampuni keselamatan. Bagaimana cara hati dan jiwa dipenuhi cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Hadrat Masih Maud alaihissalam. Semoga Allah Ta'ala memberikan kedekatan kepada mereka juga di surga. Beliau adalah khalifah pertama dari jamaat ini setelah Masih Maud alaihissalam, dan kita semua telah mengambil beat di tangannya. Selama jamaah ini berlangsung, keyakinan akan terus berkembang secara fisik dan mental. Sekarang Anda telah berseru dengan lantang bahwa saya harus menerima beban ini, dan melalui beat Anda telah menyampaikannya. Karena itulah saya merasa pantas untuk kembali menyatakan keyakinan saya kembali di hadapan Anda. Saya sampaikan dengan jujur kepada Anda
bahwa hati saya gentar dan saya merasa lemah. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa engkau jangan meminta sahayamu untuk melakukan sesuatu yang melebihi kemampuannya. Sekarang Anda telah berusaha membuat saya menjadi sahaya Anda. Janganlah meminta saya untuk melakukan hal-hal yang saya tidak mampu. Saya tahu saya lemah dan berdosa. Bagaimana saya bisa mengatakan bahwa saya akan membimbing dunia ke jalan yang benar dan menyebarkan kebenaran? Jumlah kita hanya sedikit, dan lawan kita dalam keyakinan begitu besar jumlahnya. Tetapi kita memiliki harapan yang tak terhingga dengan karunia dan kasih sayang dari Allah Ta'ala. Anda telah meletakkan beban ini di atas bahu saya. Jadi dengarkanlah, bantulah saya melepaskan beban ini. Dan apa yang diperlukan oleh bantuan itu adalah untuk mencari keridhaan Allah Ta'ala. Kepatuhilah saya. Saya manusia yang lemah. Apabila saya memiliki kelemahan, abaikanlah. Bila Anda melakukan kesalahan, saya akan memohon kepada Allah Ta'ala untuk mengampuninya. Dan saya akan mengabaikan dan memaafkan kesalahan Anda. Usaha Anda dan usaha saya bersama harus memutuskan untuk mencapai tujuan jemaat ini dalam bentuk praktisnya. Perkuatlah ikatan yang telah Anda buat dengan saya dengan kesetiaan. Bersama-sama dengan karunia Allah Ta'ala, kita akan saling mengabaikan kesalahan-kesalahan kecil yang mungkin kita miliki. Anda harus patuh kepada saya dalam semua hal yang baik. Bila, nauzubillah, saya berkata bahwa Tuhan tidak esa, maka janganlah percaya kepada saya. Saya berikrar atas nama Tuhan yang esa yang memegang hidup kita semua. Yang esa dan tidak memiliki pasangan. Yang Al-Quran mengatakan bahwa tiada yang menyamainya. Jangan percaya saya bila na'udzubillah min dzalik saya mengatakan bahwa kenabian memiliki celah. Jangan percaya saya bila na'udzubillah min dzalik saya mengatakan bahwa Al-Quran tercela. Bila saya mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Hazrat Masih Maud alaihissalam yang diberikan kepada kita setelah beliau menerima pesan dari Allah Ta'ala, jangan percayai saya. Tetapi sekali lagi, dan saya katakan lagi, jangan tidak mematuhi waktu saya mengajak untuk mengikuti saya dalam hal-hal yang baik. Bila Anda mematuhi dan bekerja dengan kepatuhan dan memperkuat janji yang telah Anda buat, maka kesepakatan bahwa Allah Ta'ala akan menolong kita dan bersama kita akan dikabulkan. Saya sungguh percaya bahwa Allah Ta'ala akan menolong saya. Sebelumnya hari Jumat, saya telah menceritakan mimpi saya. Saya jatuh sakit dan merasakan nyeri pada paha saya. Dan saya khawatir saya telah terkena wabah. Kemudian saya menutup pintu dan mulai mengingatkan apa yang akan terjadi. Saya pikir Allah Ta'ala telah berjanji kepada Hazrat Masih Maud alaihissalam bahwa saya sendiri akan melindungi semua yang ada di dalam rumah ini. Janji Allah Ta'ala ini telah terbukti dalam masa hidup Hazrat Masih Maud alaihissalam. Mungkin setelah beliau wafat, janji ini tidak begitu berlaku karena wujud suci ini sudah tidak ada lagi di antara kita. Sewaktu saya meyakinkan hal ini, saya mengerti bahwa ini bukanlah mimpi, tetapi merupakan sebuah keadaan yang lemah. Mata saya terbuka. Saya dapat melihat 4 dinding dan benda-benda di dalam kamar. Dalam keadaan ini saya memandang Allah Ta'ala sebagai cahaya yang putih dan sangat terang, yang datang dari bawah dan naik ke atas. Cahaya ini memegang mangkuk porselin putih yang berisi susu, yang diberikan kepada saya untuk diminum. Segera sesudahnya saya merasa lebih baik dan rasa sakit itu pun hilang. Sebelumnya saya sudah menceritakan hal ini sampai di sini. Saya belum menceritakan kelanjutannya yang akan saya ceritakan sekarang. Pada saat saya diberi mangkuk untuk minum itu, segera setelahnya saya berkata, jemaat saya juga tidak akan menjadi hancur. Saya tidak memiliki jamaat. Engkau adalah saudaraku, tetapi perhubungan darah dengan pertalian yang Rasulullah SAW punya dengan Hazrat Masih Maud alaihissalam. Kata-kata ini telah diucapkan. Misi yang telah dibangun oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam telah dipercayakan kepada saya untuk saat ini. Jadi berdoalah, perkuatlah hubungan Anda, dan cobalah sering mengunjungi kadian.
saya mendengar Hadirat Masih Maud Salam bersabda, dan saya sering mendengar mengatakan bahwa saya takut orang yang tidak sering berkunjung ke kedian berisiko memiliki kelemahan dalam keimanannya. Tugas pertama kita adalah menyebarkan Islam, usaha keras agar kasih sayang dan berkah Allah Ta'ala menghujani kita. Saya katakan kepada Anda lagi dan lagi, bahwa sekarang Anda telah mengambil dan membangun hubungan dengan saya. Perlihatkanlah kesetiaan dalam hubungan ini, dan komunikasi saya dalam doa-doa Anda. Tentu saja saya selama ini telah mendoakan Anda. Tidak pernah saya tak mengikut sertakan pengikut jemaat dalam doa saya. Meskipun demikian, sekarang saya akan mengingat Anda dalam doa lebih dari sebelumnya. Bahkan sebelumnya saya tak pernah terdorong untuk berdoa tanpa berdoa untuk para Ahmadi. Dengarlah lagi, jangan pernah melakukan hal yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mematuhi Allah Ta'ala. Doa kita harus agar kita hidup dan mati sebagai Muslim. Terdapat di dalam surah Al-Fazal tanggal 21 Maret 1914. Itulah para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi. Berkenaan pidato pertama Hajrat Mirza Basruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu anhu, Khalifatul Masih kedua saat terpilih sebagai khalifah. Semoga dapat bermanfaat. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.